hari ini kita berkunjung ke rumah warga seperti biasa setelah buka bersama dengan warga. Ini kita diceritakan sama Bapak siapa, Pak? Lalu Ihsan. Lalu Ihsan. Ini Bapak siapa, Pak? Lalu Saifuddin. Lalu Saifuddin. Ya. Iya. Oke. Tadi ini sempat bincang-bincang juga terkait kebudayaan dan juga kenapa sih orang Lombok kok sangat humble ke tamu gitu ya, sangat menghormati banget kepada tamu. Mungkin bisa diceritakan sedikit ya, Pak ya, sejarahnya. Oke. Memang kalau kita berbicara tentang keramah tamahan. Iya. Nah, keramah tamahan itu tidak terlepas daripada seni dan budaya adat tradisi itu. Oke. Nah, baik seni budaya adat tradisi di Jawa, Iya. di Bali maupun di Lombok itu sama. Betul. Ya. Sama. Karena antara adat, etika, adab, kesopanan itu identik dengan akidah dan akhlak. Betul. Ya. Ya. Makanya kita harus implementasikan ke sehari-hari kepada hablum minannas ya. Sebelum hablum minallah ya. Nah, dan hablum minal alam itu ya, nyambung. Iya, makanya kadang-kadang ada karakter di sini. Iya. Kadang-kadang masyarakat suku Sasak ya, ada nadanya agak keras. Agak keras tapi 100% hatinya lembut. Ada yang kayak orang Jogja, orang Keraton, orang Banyuwangi yang Jawa itu lah. Nah, itu lemah lembut. Tutur katanya lemah, bagus, rendah. Nah, di sini juga begitu. Nah, karena kita itu digembleng nilai-nilai adat tradisi seni dan budaya kita. Kesopanan, kesantunan seperti tadi, etika adab. Nah, itulah makanya masyarakat suku Sasak dengan Jawa itu banyak kesamaan. Iya, Pak, bener. Itu sih, Pak, yang saya rasakan di sini. Sing ya aman, nyaman gitu loh, Pak. Seneng banget dengan ya kebudayaan di Lombok ya. Alhamdulillah lah. Dengan alamnya yang begitu indah, orang-orangnya yang ya. Enggak perhitung juga, enggak perekengan. Dan seperti minum kopi apa jajan itu kadang langsung gratis. Kalau di Jawa mungkin harus ada uang. Enggak sih, Pak, enggak juga sih. Ya sama aja. Ya kadang juga gitu kan, beda orang kan ya. Iya. Karena saya tambah sedikit ya. Kalau kita berbicara trah. Iya. Trah ini dulu keturunan. Kita berasal dari satu saling silang ini antara Jawa dengan Lombok. Karena apa? Dulu kerajaan Majapahit ya, yang patihnya Gajah Mada, dia mempersatukan Nusantara sebelum kemerdekaan. Nah, satu kesatuan antara Jawa dengan Lombok dengan Bali. Iya, satu kesatuan. Nah, sehingga kalau kita meneliti dari trah itu, trahnya kita sama. Iya, benar. Kemudian di belakang setelah Majapahit, penyebaran agama Islam. Ya. Penyebaran agama Islam itu dulu Sunan Prapen. Diperintahkan oleh Sunan Giri, bapaknya. Bapaknya Sunan Prapen itu Sunan Giri. Diperintahkan untuk menyebar agama Islam ke Indonesia Timur. Nah, baru dia datang di visi misinya secara perdamaian, berdamai di Kerajaan Seleparang. Nah, itu kronologisnya kaitan antara Jawa dengan Lombok. Nah, penyebaran agama Islam. Pertama gagal Sunan Prapen, kan mungkin sendirian sedikit dia punya kelompok lah. Dan kemungkinan juga ada sejarah juga logistiknya itu sedikit. Nah, keduanya ada dua versi. Keduanya penyebaran agama Islam ke Kerajaan Seleparang itu, rajanya yang duluan diislamkan oleh Sunan Prapen, sehingga masyarakat atau masyarakat mengikutin begitu. Nah, makanya sangat-sangat
berhubungan Iya benar. trah dari Jadi Jawa dengan Lombok. seperti saudara sendiri gitu loh, tapi saudara jauh tapi nggak tahu ternyata Iya. gimana ya. Saya juga ya itu loh Pak, saya juga dibesarkan di pesantren. Jadi ya kebetulan guru yai saya juga pernah berguru ke almarhum yai ini loh, almarhum Tuan Guru Lombok Timur itu Zainuddin Abdul Majid. Betul. Bizam, ya Zainuddin Abdul Majid. Banyak situs-situs sejarah dan pembuktian penyebaran agama Islam. Iya. Yang Masjid kuno di KLU Kabupaten Lombok Utara. Di sana ada Masjid kuno Bayang. Itu juga Sunan Prapen yang bangun. Di sini juga ada Sunan Prapen bangun di Kecamatan Pujut. Ya, Pak. Makasih Pak ya. Masjid kuno itu pembuktian bahwa penyebaran Islam itu di sini oleh para wali songo itu, sunan-sunan itu. Di Rembitan juga penyebaran Islam. Tapi yang pertama kali dia datang di sini adalah pangerannya Raja Majapahit yang bernama Amemas Meraja Mulia. Meraja Mulia itu berlayar hijrah ke Kelungkung, Bali. Raja Kelungkung Bali. Ya. Dia diam di sana, dinikahkan oleh putri Raja Kelungkung. Nah, setelah dinikahkan, diperintahkan untuk bersemedi di salah satu pulau kecil sebelah baratnya Pulau Lombok, sebelah timurnya Pulau Bali, Pulau Serangan Sebentar dulu. Nanti sebelahnya ada- benua itu ya. Ya, di sini. Nah, setelah di sana berhaluat atau bersemedi, terpancar cahaya sebelah timur dari atas, dari langit ke bumi. Nyata-nyata kelihatan di sini sebelah timur. Ya, nengok ke timur, cahaya mencorok dari atas ke bawah, kelihatan kepulauan. Nah, itu yang diceritakan kembali ke dia pulang ke Kelungkung, Amemas Meraja Mulia ini. Dia cerita kepada mertuanya, oh begini saya lihat. Oh, silakan berangkat ke sebelah timur. Pasti kamu akan menandai bahwa tempat itu akan teringat, nanti akan diketahui, begitu ceritanya. Makanya ada Nusa Penida. Nah, itu tempatnya. Nusa Penida itu kan penede. Penede itu doa. Nyuwun nede maring Sang Hyang Maha Suksema. Nyuwun nede itu doa. Berdoa, memuji, minta doa. Nah, Nusa Penida, Nusa Penida, Nusa doa, tempat berdoa dia. Ya, benar. Saya pernah ke sana juga ya. Ya. Nah, itu berangkat ke sini, baru muncul Gunung Pujut ini. Gunung Pujut kelihatan. Oh, itu yang terlihat dari sana cahaya. Corot di sini. Makanya naik ke Gunung Pujut itu dia membangun kedatuan Pujut. Kute itu ya. Maksudnya Pujut. Di sini Sengkol itu. dekat sini. Nah, dekat. Dia berangkat dari Majapahit dulu. Nah, setelah dia berdiam di situ, bertempat tinggal di situ, membangun tadi itu. Masya Allah. Masjid. Bukan, masjid belum. Masih Surau. maksud dia menganut kepercayaan agama Buddha. Oh, Buddha, Hindu-Buddha ya. Agama Buddha, iya. Nah, di situ dia membangun padukuhan atau kampung. Pondok lah ya. Iya, pondok di atas bukit itu. Nah, lupa tadi itu apa istilahnya. Datu Pujut itu. Dewa Pujut. Dewa Pujut Mas Meraja Mulia itu. Nah, dia berkembang biak terus nikah terus berkembang biak di sini, jadi masyarakat Pujut di situ. Nah, lama-kelamaan dia meninggal dunia di sini, dimakamkan di sini, kemudian punya keturunan 4. Keturunan anaknya ada 4. Ada yang namanya Merajuguna alias Raden Olam. Nah, Raden Olam ini mau mencari terahnya dari mana sih
Nah, kakek atau buyut saya dulu. Nah, sehingga cerita balik cerita saudara kata terahnya keturunannya berasal dari Majapahit yang namanya Amumas Meraji Mulia. Dia pergi mau mencari asal daerahnya ke Majapahit. Datangnya di sana Merajo Olam ini, yang Merajo Olam di sana sudah penyebaran Islam berapa ratusan tahun ya, penyebaran Islam pada sunan oleh para sunan-sunan itu. Dia tertarik dengan agama Islam sehingga dia menganut agama Islam Merajo Olam ini. Baru dibantu dia datang ke Lombok dengan Sunan Prapen itu. Ya, dia membangunlah masjid kuno yang ada di Gunung Pujut itu. Ya, besok lah main-main di sana. Iya. Ya. Mantap sekali kalau ke sana. Oke. Ya Allah. Terus untuk mohon maaf untuk kayak kan di Lombok ini kan sangat familiar dengan nama Lalu atau Baik gitu. Iya. Itu gimana itu, Pak? Iya. Sekalian ya, Pak ya? Ya, strata sosial ya. Strata sosial dari raja dulu. Setelah raja dimulainya kedatuan atau datu. Itu strata sosialnya. Datu, di bawah datu ada raden. Di bawah raden ada mami. Iya, mami itu statusnya sebenarnya sama, itu adalah orang bangsawan. Bangsawan raden ya, bangsawan datu, bangsawan mami. Nah, itu sehingga kalau sekarang ini kan mami itu bangsawan. Keturunannya mami artinya anak si mami ini bergelar nama Lalu itu suatu nama gelar bangsawan, kebangsawan. Baik juga kalau perempuan anaknya disebut Baik, itu menak atau bangsawan. Nah, kemudian Raden kalau dia punya anak keturunan anaknya laki, makanya dia disebut Gede. Misalkan Gede Ali. Nah, kalau perempuan Lale Ani. Nah, Lale Ani. Ya. Kemudian Datu, naiknya lagi Datu. Datu itu punya anak keturunan laki, dia disebut Teruna. Ya, Teruna. Nah, kemudian kalau perempuan disebut Dinda. Ya, itulah urutannya. Yang kebangsawanannya itu. Tapi itu enggak enggak ada hubungannya dengan agama ya? Enggak. Kalau kita berbicara hubungannya dengan agama ada. Identik dengan agama. Kenapa? Dulu yang bergelar mami, yang bergelar datu atau raden itu adalah orang Menak. Artinya kadang-kadang tokoh agama di situ. Karena raden itu adalah rohnya agama. Setelah dia orang yang menguasai agama, baik ilmu tasawuf, usuluddin, fikih. Nah, itulah digelar dengan raden, rohnya agama. Nah, itu ulama dulu. Ulama yang diberi gelar raden atau datu atau mami itu. Ada identiknya seperti itu. Gitu. Tapi tidak selamanya ulama itu menjadi raden, enggak. Orang bagian kepemerintahan juga orang bangsawan banyak. Begitu. Nah, iya. Makanya dulu sunan itu menyebar agama Islam ini ya langsung diberi gelar raden. Memang di Jawa juga raden. Iya, benar. Raden Patah, Raden sunan-sunan. Iya. Raden Paku, Raden banyak. Iya itu sih, Pak. Ya mungkin itu saja dulu ya, Pak ya. Iya. Mungkin lain waktu aku juga mau belajar dulu biar pembahasannya juga agak lebih menarik lagi. Aku juga masih belajar juga. Di sini kan juga masih baru juga. Mungkin kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Oke, tetap di channel kami. Selebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok materinya iya makasih Pak. Insyaallah ya besok kita lanjutkan. Ya, makasih.